Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih bersama dengan Majelis Seni dan Tradisi Cirebon dalam menggali toponimi dari beberapa daerah yang ada di kota Cirebon. Saya Agus Gemblung dan Mas Farihin dan Kang Deddy Syekh akan mencoba memperbincangkan itu. Dan untuk saat ini kita akan menggali tentang daerah yang bernama Sunyaragi. Mas Farihin dulu ya. Ya. Mas, ini Sunyaragi itu ada gua. Ya, yang orang tahu tuh Sunyaragi adalah gua Sunyaragi. Betul. Itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, ketika tempat komplek Astana Gunung Sembung berubah jadi pemakaman, Ya. karena di situ setelah Sinuhun wafat muncul tempat atau dibangun tempat baru di era Pangeran Losari. Itu sebenarnya Pangeran Losari yang awal-awal kemudian membangun tempat untuk tempat mensucikan diri atau berkholwat gitu. Berkholwat yang disebut dengan Sunyaragi. Sunya itu sepi, ragi itu raga, jadi mensucikan atau menyepikan raga. Dalam bahasa Islamnya berkholwat atau tahasus gitu ya, sebagaimana Rasulullah berkholwat di Gua Hiro. Nah, ketika Astana Gunung Sembung berubah jadi komplek pemakaman, maka Sunyaragi itu menjadi tempat pengganti lah, bahasa kitanya pengganti komplek Gunung Sembung yang dulu di situ merupakan komplek pesantren dan juga di situ ada gua juga untuk berkholwat. Lalu kemudian ketika berubah menjadi sebuah pemakaman, dibangunlah Sunyaragi yang memang awal-awal itu adalah Pangeran Losari waktu itu. Karena Gunung Sembung mulai jadi pemakaman itu sejak Ong Tin wafat, kemudian Pangeran Cakra wafat 1529 pasca Perang Cirebon Raja Galuh ya. Dan setelah Sinuhun wafat 1568, kemudian Fatahillah wafat, menantunya ya, itu 1570, baru kemudian Sunyaragi dibangun sebagai tempat pengganti dari Astana Gunung Sembung. Dan nama Sunyaragi berhubungan dengan nama spiritual, nama untuk mensucikan diri atau mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya di situ banyak gua-gua yang mana gua-gua itu difungsikan untuk mensucikan para raja, para pinangeran dalam rangka mendekatkan diri kepada Tuhan. Maka namanya pun adalah Sunyaragi karena mensucikan raga atau mensunyikan raga dari berbagai macam faktor duniawi. Oh, gitu. Kang Deddy, ini gua Sunyaragi ini ada yang bilang katanya dibuat dari batu karang dan sebagainya. Itu yang sebenarnya seperti apa sih Kang dalam proses pembuatannya itu? Baik. Dalam konteks Carubanagari, Sunyaragi tentunya tidak bisa dipisahkan ya. Satu tempat spiritual yang tadi dijelaskan di awal, dan ini menjadi tempat pendidikan untuk para pinangeran, khususnya pangeran raja, dan ini berhubungan dengan peguron yang ada di komplek keraton. Jadi dari proses peguron ini nanti ada tahapan yang di akhir biasanya itu harus melakukan kholwat, itukan diri. Menyepi Jadi gitu ya, jadi merupakan tempat yang satu kesatuan dengan paguron yang ada di Keraton Pakungwati itu. Iya. Itu berapa lama Kang pembangunan gua Sunyaragi itu yang tentunya kan ada gua-gua alamnya ya, bukan artinya gua-gua baru dibangun, tidak, karena pemilihan tempat itu juga itu kan dikelilingi oleh hutan jati sebelumnya, dan juga ada semacam kolam dengan teknologi yang tadi sistem drainase saat itu, sehingga ada pancuran segala, ada taman air segala, ya cukup lama. Ini berkenaan juga dengan tadi semakin ramainya Gunung Jati, gitu, sudah tidak bisa lagi dipakai untuk kholwat. Jadi bertahap ya Kang membangun itu ya. Bertahap. Bertahap. Yang jelas sekaligus. itu di era Panembahan Ratu I, Pangeran Mas yang sejaman dengan Pangeran Losari. Iya. Artinya berarti gua Sunyaragi itu juga ada gua-gua alamnya yang jadi tidak semuanya gua buatan begitu Kang?
Ya, diantaranya itu Di ya. antaranya. Memang agak tidak masuk akal karena gua-gua karang-karang begitu Betul. kan biasanya kan di pantai Iya, selatan ya, iya, iya. bukan di pantai utara. Saya pikir ini menjadi satu keistimewaan bagi leluhur kita bisa membangun atau membawa karang-karang di situ gitu kan. Artinya ini merupakan satu ketakjuban menurut saya. Batu karang yang harusnya ada di pantai selatan tapi kemudian ada di pantai utara begitu, dan kompleks Sunyaragi itu bisa disebut sebagai istana di musim panas. Istana di musim panas karena kompleks Sunyaragi itu dikelilingi oleh air yang tadi Kang sebutkan, Iya. kayak danau begitulah. Betul. Sehingga untuk menuju ke Sunyaragi itu harus dengan perahu gitu. Dan ada drainase kecil atau kanal-kanal kecil lah sebagai sistem pengairan dalam rangka mencegah meluapnya sungai. Sehingga kanal-kanal kecil itu yang membagi aliran sungai ke beberapa tempat. Sehingga ini mencegah adanya kebanjiran gitu, dan artinya ini kan merupakan satu sistem teknologi yang sangat luar biasa di era itu, di mana sudah muncul ide-ide bagaimana menangani atau mengantisipasi adanya sebuah kebanjiran gitu. Nah, di era Panembahan Ratu dan Pangeran Losari mungkin pembangunannya belum semegah hari ini, akan tetapi kemudian diteruskan juga oleh Pangeran Arya Carbon, anaknya Sultan Sepuh pertama, dan juga itu menjadi tempat di mana Sultan Safiuddin Matangaji itu beliau membangun tempat di situ untuk membuat keris ya, keris gitu itu di tempat itu, yang ketika diketahui oleh kolonel dibombardir Sunyaragi itu, dan tempat itu juga menjadi tempat di mana Pangeran Raja Kanoman itu bertempat tinggal, itu di dekat Sunyaragi juga, di daerah Sentul kalau nggak salah itu di situ, dan menjadi tempat untuk mengasingkan diri lagi-lagi, jadi mengasingkan diri dan menyempikan diri, karena raja itu harus berakhir pada kesepian, mensucikan dirinya untuk berkholwat mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi setiap raja-raja itu mesti harus pendekatan kepada Tuhan, maka Sunyaragi dipilih menjadi tempat untuk berkholwat dalam rangka membangun komunikasi secara rohani dan spiritual dengan Tuhan. Oh gitu ya. Kan jadi kira-kira ada alasan tertentu nggak? Kenapa misalnya tempat itu dijadikan tempat tempat selain dari Gunung Sembung itu ya, untuk menyepi dan berkholwat di situ? Ada alasan lain nggak, misalnya mungkin lingkungan atau sekitarnya itu seperti apa tuh kira-kira? Pembangunan tempat-tempat penting di Caruban itu tidak lepas dari sejarah masa lalu. Seperti misalkan kenapa Pedukuhan Caruban yang Witana itu Ki Danussela membangun di sana, karena ada kisah masa lalu. Nah, termasuk Sunyaragi. Makanya tadi saya bilang bahwa gua-gua di Sunyaragi tidak semuanya buatan, tapi sisa dari masa lalu, dan itu berupa konsep mikrokosmos yang bangunan gua-guanya dengan makrokosmos, yaitu danau yang mengelilinginya. Makanya di sekitar itu ada yang namanya kandang perahu. Disitulah nanti orang naik baru masuk ke pusat penyepennya itu, tempat kholwatnya, seperti itu. Cuma karena sistem drainasenya rusak, airnya menjadi mengering. Seperti saat hari ini. Apalagi misalkan waktu Matangaji tadi membuat perkakas dan diketahui oleh Belanda dan itu dibombardir, dan ini menjadi tempat terakhir Matangaji sebelum beliau dibunuh, kemudian itu menjadi rusak strukturnya. Waktu dibombardir itu mungkin drainase juga rusaknya saat itu. Gitu ya. Dibombardir oleh kolonial, oleh VOC. Oke. Sahabat Nusantara, mungkin sahabat Nusantara pernah lewat atau setidaknya berkunjung ke Gua Sunyaragi. Nah, sahabat Nusantara, silakan kalau mau berkunjung lagi dan menggali apa dan bagaimana Sunyaragi itu dibangun. Mungkin di sana akan lebih akan lebih mendapatkan auranya lagi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Komentar silakan, barangkali ada yang punya data apapun tentang sejarah
daerah-daerah dimanapun, silakan berbagi dengan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.